Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Selamat pagi saya sampaikan untuk seluruh santri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung dimanapun berada, utamanya kepada seluruh musyrifah yang saya banggakan, juga seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab Uqudul Lijen dimanapun berada yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kita awali terlebih dahulu ngaji kita di hari ini, Diatul Fatihah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, para tabiin, tabiin, para aulia kekasihnya Allah, ulama-ulama kita salafus salih, guru-guru kita semuanya, utamanya yaitu mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Ibni Umar Al-Jawi An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dan khususnya untuk seluruh para pencari ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan dimudahkan untuk memahami ilmunya Allah sehingga diberikan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala mana wa salafuna shalih sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa ba'dul ulama setengah biro-biro wong alim as-solihina kang soleh-soleh kabeh iku asobahu ngenani ing ba'dul ulama is-solihin apa maradun loro syadidun kang banget apa marad, ajaza kang ngapesaken apa marad, alatibaa ing pira-pira dokter, fatafakkara mongko mikir-mikir sapa ba'dul ulama al-ahyani ing fi ba'dil ahyani ing dalem setengah biro-biro mongso tilkal ibarat ing mengkono-mengkono ibarah. Fawadhaba mongko netepi sapa ba'dul ulama alal basmalati ing atase maca bismillah min ghairi adatin saking tanpa wewilangan, masurin kang den ringkes apa adat. Fasyafahu mongko paring waras ing ba'dul ulama sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah bibarokatiha kelawan barokai basmalah. Wa kana ba'dul ulama diceritakan ada sebagian diantara para ulama salafus sholih, diantara ulama yang sholih itu dulu asobahu ba'dul marad, asobahu maradun syadid, dia sakit berat sampai seluruh dokter itu tidak ada yang mampu untuk mengobati. Para tabib, dokter-dokter angkat tangan semuanya gara-gara penyakitnya itu. Penyakitnya sudah sangat parah, berat sekali. Kemudian karena dia adalah orang yang solih, dia berpikir tentang ibarah di atas. Ibarah apa? Yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa kitab-kitabnya Allah yang diturunkan itu ada 104. Kemudian 104 itu dikumpulkan di dalam Al-Quran, Al-Quran dikumpulkan di dalam basma'a, di dalam Al-Fatihah,
Al-Fatihah itu maknanya dikumpulkan di dalam basmalah, dan basmalah itu dikumpulkan dalam satu titik, yaitu di dalam titik ba-nya itu, di huruf ba, dan ba dikumpulkan dalam satu titik, yaitu di titik ba-nya itu. Nah, setelah angen-angen itu kemudian dia membaca bismillah terus menerus, ajak membaca bismillah sampai bilangan yang tidak bisa dihitung. Enggak ngitung meneh, pokoknya dikeh no maca bismillah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala dengan barokah ulama tersebut membaca basmalah, kemudian diangkat penyakitnya, disembuhkan dari penyakitnya. Karena itu jangan ragu-ragu. Bismillah itu punya banyak khasiat, banyak manfaatnya. Kalau kita yakin betul dan berusaha untuk istiqomah di dalam mengamalkan bismillah, insya Allah akan ada banyak barokah dalam kehidupan kita semuanya. Wahukialan dan ceritakan apa yang anam ro'atan temen seduhune wong wadon iku kana ono iku lah tetep keduwene imro'ah sapa zaujun bojo lanang munafikun kang munafik sapa zauj. Wa kanat lan ono sapa imro'ah iku takulu ngucap sapa imro'ah ngucap ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji mingkaulin saking ucapan au fi'lin utawa penggawe ngucap bismillahi ing bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngucap sapa zaujuha bojo lanange imro'ah laaf alanna yakti bakal gawe temen sapa ingsun maing perkara akhjalaha kang guyoaken ing imro'ah utawa kang ngasoraken ing imro'ah bihi kelawan ma. Fatafa'a mongkaweh sapa zauj ilaiha maring imro'ah suratan ing kantong. Wa qala lan ngucap sapa zauj ifadhiha ing kol ifadhiha ngrekso sira wadon ing surah. Fawadhanha mongko nyeleh sapa imro'ah ing surah fi mahalin ing dalam panggonan suci. Wa khattat halan nutupi sapa imro'ah ing surah. Fa khafalaha mongko nglalekaken sapa zauj sapa imro'ah ing ma. Wa akhadha asese kleru fa mongko nglalekaken sapa zauj ing ma ing imro'ah ya. Fa ghafalaha mongko nglalekaken sapa zauj ing imro'ah wa akhadha lan ngalap sapa zauj asurata ing kantong wa romaha lan buang sapa zauj ing surah fipirin ing dalem fipirin ing dalem sumur fidarihi kang tetep ing dalem omahe zauj. Tsumma talabah mongko nuli nuprih sapa zauj ing imro'ah minha saking surah. Fajaat mongko tumeka sapa imro'ah ila mahaliha maring panggonane surah. Ila mahaliha maring panggonane surah wa qalat lan ngucap sapa imro'ah ngucap bismillahirrahmanirrahim engkol bismillahirrahmanirrahim. Fa amara mongko perintah sapa Allah Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah perintah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam yang silang yen to tumurun sapa Jibril sarian halih gancangan wa yu'idalan yen to balekaken sapa Jibril asurata ing kantong ila makaniha maring panggonane surah. Fawadhan mongko nyeleh
Fawadhat mongko nyelaken sapa imro'ah yadaha ing tangane imro'ah litakhudha maring ngalap surah. Fawajadat ha mongko nemu sapa imro'ah ing surah. Kama wudiat kaya oleh den saleh apa surah. Kama wudiat kaya oleh den saleh apa surah. Fa akhadhat ha mongko ngalap sapa imro'ah ing surah. Wa nawalat halan ngelungaken sapa imro'ah ing surah ila zaujiha maring bojo lanangi imro'ah. Fata'ajaba mongko gawok sapa zauj min dzalika saking mengkono-mengkono perkara ghaya ta'ajjubi kelawan katoke gawok. Wa ta'abalan tobat sapa zauj wa ta'abalan tobat sapa zauj ilallahi maring Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah min nifaqihi saking sifat munafike zauj. Ada sebuah cerita bahwa dulu itu ada seorang perempuan yang solihah. Ada seorang perempuan yang solihah, dia punya suami. Ternyata wanita tersebut kurang beruntung karena suaminya adalah seorang munafik. Suaminya adalah seorang munafik. Akhirnya apa? Istri yang solihah tersebut setiap kali hendak melakukan sesuatu, entah dia mau berkata, entah dia mau melakukan sebuah pekerjaan, selalu mengawalinya dengan membaca bismillah. Karena melihat istrinya yang demikian, si zauj yang munafik itu justru gak seneng gitu loh. Dia marah, jengkel pada istrinya. Akhirnya dia membuat sebuah tipu daya gitu ya. Dia membuat sebuah rekodoyo untuk meleh-meleh nih gitu loh. Untuk meleh-meleh nih, untuk membuat malu istrinya. Untuk membuat malu istrinya. Akhirnya dia menyerahkan sebuah kantong, entah itu isinya apa, mungkin perhiasan atau mungkin apa, diserahkan kepada istrinya supaya istrinya menjaganya. Akhirnya benar sama istrinya diambil, kemudian diletakkan di suatu tempat. Ya mungkin kalau sekarang itu dimasukkan ke dalam almari, nenggonil almari itu diletakkan di lipatan-lipatan baju, mungkin seperti itu. Atau jika nenggoni kasur, neng sore kasur, ditutupi kasur, atau dimasukkan ke dalam bantal yang itu ada tutupnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akhirnya sang suami itu kemudian membuat istrinya lupa terhadap amanah yang diberikan oleh dia kepada istrinya itu. Mbuh piye carane ampre bojone iku lali gitu loh. Jadi dibuat istrinya itu supaya dia lupa terhadap amanah yang diberikan kepada dia. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika istrinya itu sudah lupa, kantong tersebut diambil oleh si zauj, kemudian dibuang, dilempar ke dalam sumur yang ada di dalam rumahnya. Begitu suatu saat setelah dilempar itu, akhirnya si zauj itu, karena memang tujuan awalnya tadi adalah untuk meleh-meleh nih bojone, ngisin nih bojone supaya istrinya itu malu, supaya istrinya tidak lagi setiap kali melakukan segala sesuatu itu mengawalinya dengan bismillah, supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Maka kemudian dia bilang kepada istrinya setelah membuang itu, barang yang kemarin saya titipkan itu di mana, kantong yang kemarin saya titipnya. Akhirnya karena si istri itu dia tidak tahu bahwa kantong itu sudah dibuang oleh suaminya, dia menuju ke tempat di mana dia meletakkannya. Sebelum dia mengambil, dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Allah kemudian mengutus kepada malaikat Jibril supaya dia turun dengan cepat mengambil kantong yang berada di dalam sumur tersebut, diambil dan diletakkan di tempat semula. Kok tidak basah? Wallah itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu ketika Anda menginginkan segala sesuatu, ya tinggal bilang kun fayakun, jadi dan jadilah. Karena ada doa kun fayakun. Ya, ada doa kun fayakun, dijabah harus Gusti Allah, insyaallah apa yang menjadi keinginan kita itu terrealisasi semuanya. Allahumma tajallani bi iradatika ya Allah, wa qudratika wa haulika wa quwwatika wa qaharika wa jabbarika, innama amruhu idza arada syai'an
ayyaqula lahu kun fayakun. Itu doa kun fayakun. Nah, begitu itu semua sudah terjadi, si suami tahu kalau ternyata benda itu masih tetap ada di situ, diambil dan diserahkan kepada dia. Gumun dia, padahal dia yakin betul benda itu sudah diambilnya dan dibuang di dalam sumur. Akhirnya dia kemudian bertaubat kepada Allah karena kejadian itu. Kemudian dia menjadi orang yang soleh dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dulu sudah pernah dijalaninya. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada teman-teman, juga pada pribadi saya, juga seluruh pemirsa dimanapun berada, jangan waleh-waleh kita dengan bismillah. Segala sesuatu apapun yang mau kita lakukan, awali dengan bismillah. Jangan jangan melihat pada hasilnya bagaimana, tetapi fokuslah pada sebab yang kita bangun. Artinya ikhtiar kita, fokus ikhtiar, bismillah, nawaitu, ikhlas, insya Allah itu kemudian akan berbuah manis pada akhirnya. Ya, berbuah manis pada akhirnya. Alhamdulillah kabehane puji petang perkara. Alhamdulillah kabehane puji petang perkara iku lillahi tetep kedue Gusti Allah. Hamdan kelawan muji temenan. Hamdan kelawan muji temenan. Nastaftihu amrih buka sapa kita. Nastaftihu amrih buka sapa kita bidzalikal hamdi kelawan mengkono-mengkono pemuji. Al-Fatha ing kabuka lil atoya maring pira-pira peparing awin nusra utawa pitulung wa ala tahsili halan ing atase ngasilaken nusra wa ala tahsili halan ing atase nusra ngasilaken nusra. Kemudian setelah baca basmalah musannif kitab ini memuji kepada Allah, alhamdulillah hamdan nastaftihu bihil khairat. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk apa? Untuk membuka seluruh kebaikan-kebaikan. Karena dengan kita itu memuji kepada Allah, dengan kita itu membaca hamdalah, itu artinya kita bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka janji Allah sudah jelas. Janji Allah itu sudah jelas. Apa janjinya? Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian semuanya bersyukur kepadaku, mau bersyukur kepadaku, akan aku tambahkan nikmat-nikmatku untuk kalian. Tetapi kalau seandainya kalian kufur, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku, firman Allah, dawai Gusti Allah, itu sangat pedih sekali. Maka hakikatnya ketika kita itu bersyukur kepada Allah, kita sedang berusaha untuk membuka pemberian-pemberian Allah yang masih ditunda oleh Allah, gitu ya. Hakikatnya demikian. Maka bismillah, alhamdulillah menjadi kunci pembuka bagi segala sesuatu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pembuka untuk pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim. Mana tadi? Wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim. Ay rahmatullahi tegese utai rahmate Gusti Allah. Ay rahmatullahi tegese rahmate Gusti Allah. Al makrunatu kang den barengi apa rahmat bita'zimi kelawan ngegungaken Kanjeng Nabi. Lil anbiya'i maring pira-pira nabi. Wa mutlaqur rahmati lan mutlake rahmat li ghairi maring liyane anbiya. Wa du'a ulan tunga bi khairin kelawan kebagusan minal ibadi saking pira-pira kawula. Nah, sholawat, kemudian baca sholawat kepada baginda agung Rasulullah. Nah, sholawat itu merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan
mengagungkannya itu bagi para nabi. Kemudian kasih sayang bagi selainnya para nabi. Kemudian doa untuk kebaikan bagi hamba-hambanya Allah. Wassalam, wassalamulan robo keselamatan. Ayat tahiyatullah itu kesi robo rubani Gusti Allah al-udma kang agung apa tahiyatullah. Wa utawi assalam. Wa utawi assalam iku ta'zimun ngegungaken lil anbiya maring pira-pira nabi. Kama Yahya kaya oleh hormat sapa ahaduna salah sijine kita dhaifahu ing tamune ahad wa talabul ibadilan nuprih pira-pira kawula lidzalika maling mengkono-mengkono salam iku ala sayyidina muga tetep ing atase keluarga ing atase Gusti kita Muhammadin rupane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil bariyati kang dadi gustine utawa kepalane pira-pira makhluk isil makhlukati tegese pimpinane utawa kepolane pira-pira makhluk wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane jeneng Nabi atbahi tegese pira-pira wong kang anut jeneng Nabi alal imani ing atase iman walau usotan senajan piro-piro wong kang duraka walau usotan senajan piro-piro wong kang duraka wa sahbihi lan sahabate jeneng Nabi wa sahbihi lan sahabate jeneng Nabi wa hum utawi sahbi iku al mujtami'una wong kang padha kumpul kabeh binabiyina kelawan nabi kita Muhammadin rupane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpul mukminina hale wong kang padha iman kabeh mukminina hale wong kang padha iman kabeh walau lahzatan senajan mung sedelo walau lahzatan senajan mung sedelo al aimati kang dadi pira-pira imam ail muqtadi tegese wong kang den enut ail muqtada tegese wong kang den enut sapa bihim sahbihi fi umuri dini ing dalem pira-pira perkara ne agama athiqati kang pira-pira ngadil fiha ing dalem umur athiqati kang pira-pira ngadil fiha ing dalem umur. Kemudian sholawat salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh keluarga beliau, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, kemudian sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat itu? Sahabat itu adalah orang yang pernah kumpul sama anjing Nabi dan juga ikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ikut dalam hal ini adalah ikut dalam hal keimanan kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang tidak mengikuti Rasul, tidak beriman kepada Rasul, maka tidak disebut sebagai sahabat. Contoh misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, maka itu tidak disebut sebagai sahabat. Kenapa? Meskipun mereka berkumpul bersama dengan Rasul, tetapi mereka tidak beriman kepada Rasul. Abu Thalib misalkan, meskipun dia membela Rasulullah mati-matian, tetapi dia tidak disebut sebagai sahabat. Mengapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kerasulan beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak masuk Islam waktu itu. Nah, semoga itu semuanya terlimpahkan pada para sahabat yang mereka itu menjadi panutan-panutan umat, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil di tengah-tengah kalangan masyarakat mereka. Amma ba'du anapun ing dalam sawuse perkara kang sinebut ba'dal basmalah tegese ing dalam sawuse maca bismillah walhamdulillahilan alhamdulillah wassalati lan ndonga sholawat wassalami lan ndonga salam. Fahadhi mongko taiki iki perkara kang tumeka ail hadiratu tegese perkara kang tumeka fidhini ing dalem ati fidhini ing dalem ati iku risalatun kitab cilik ai kitabun tegese kitab sohirun kang cilik apa kitab jiddan kelawan banget muhimatun kang penting apa risalah
muhzinatun kang nusahaken apa risalah lil qulubi maring pira-pira ati. Rotab tuha ngurut-ngurutaken sapa ingsun ing risalah hadhihi tegese utawi iki risalah iku maksumatun dendum apa hadhihi ala arba'ati fusulin ing atase papat piro-piro fasol. Akror akronin tegese piro-piro pantan, wa khotimatin lan pungkasan. Baya utawi khotimah iku ma perkara tadhkuru kang nutur apa ma liifab dadi mamaring faedahe perkara ya ta'alaku kang hubungan apa ma bil maksudi kelawan perkara kang den sejo. Wa ka'anna dzalika ta'alluqa lan kaya-kaya temen setuhune mengkono-mengkono hubungan iku ta'alluqul lahiki hubungane utawa gumantungi perkara kang patut bisa biki kelawan perkara kang nusuli. Bahwa utawi ta'alluqul lahik iku ta'alluqu hubungan min haitsu takmilu saking arah yaiku nyampurnake wa ziyadatu tauhidi lan nambahi kapertelan, wa ziyadatu tauhidi lan nambahi kapertelan. Nah, setelah membaca basmalah, setelah membaca hamdalah, doa sholawat, mengucapkan salam ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat-sahabatnya, maka kitab ini adalah kitab kecil yang sangat ringkas sekali, yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Ya, nah ini rotab tuha, muallif kitab ini menyusunnya dalam beberapa bagian. Ada 4 ala arba'ati fusul, 4 bagian utama, dan juga ada penutupnya. Wahiyya ma tuzkaru li ifadati ma yata'allaqu bil maksud. Lah, khotimah yang dimaksud itu adalah sesuatu yang melengkapi dari kajian-kajian atau bahasan-bahasan sebelumnya. Nah, seolah-olah ini nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena itu adalah at-takmil wa ziyadat tauhid. Jadi bagian khotimah itu adalah bagian yang menyempurnakan bagian sebelumnya dan juga merupakan bagian yang menjelaskan, memberikan tambahan di dalam penjelasan keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab atau di dalam fasal-fasal sebelumnya. Baik teman-teman, mungkin untuk hari ini cukup terlebih dahulu untuk hari yang kedua. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan untuk kita ilmu yang bermanfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung baik dalam kehidupan kita di dunia, terlebih ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah, wa minal ghaus radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.